Ya, silahkan diaktifkan kameranya. Nanti tanya, ada peraturan apa di kelas saya? Jangan sampai terlambat seperti hari ini, berulang terus sampai 1 semester. Baik ya, Bu. Baru bangun tidur ya, Audrey ya? Ya, Ibu. Jadi di sini ada rencana pembelajaran semester untuk analisis struktur statis tertentu yang pada prinsipnya kalian bisa download di webnya SAP. Kalian bisa lihat bak.gunadarma.ac.id. Di situ ada situs SAP. Kalian klik, kalian cari. Ya, kalian cari analisis struktur statis tertentu untuk teknik sipil. Materi yang akan dipelajari selama 1 semester itu ada apa saja. Di sini diharapkan bahwa teman-teman mahasiswa pada saat selesai mendapatkan mata kuliah analisis struktur statis tertentu, kalian bisa menghitung deformasi struktur dengan 5 metode. Metode yang pertama adalah metode unit load, metode kedua adalah Castigliano, ketiga adalah moment area, keempat ada conjugate beam, yang terakhir menghitung dengan metode garis pengaruh yang terjadi akibat beban yang bergerak, gitu ya. Itu yang diharapkan di akhir semester ini untuk mata kuliahnya analisis struktur statis tertentu. Kemudian di sini ada beberapa referensi buku yang teman-teman bisa pakai. Kalau saya biasanya pakai referensi yang nomor 1 dari Hibbeler, gitu, edisi ke-8. Silahkan kalian boleh pakai buku apa saja, analisis struktur yang menurut kalian nyaman, gitu ya. Kalau saya pakai Hibbeler aja udah cukup sebenarnya. Tapi kalau kalian, Bu, saya nemuin satu buku yang enak banget buat dibelajarin, analisis struktur tertentu, tapi apa yang Ibu sampaikan sama apa yang saya baca di buku beda. Nah, kita diskusi di situ. Kita cari tahu bedanya di mana. Gitu ya. Khawatirnya apa yang dibaca tidak sesuai dengan apa yang diharapkan si penulis. Gitu ya. Jadi pemahamannya berbeda. Silahkan teman-teman bisa cari buku referensi yang lain. Bagusnya sih memang buku referensi yang sudah ada di RPS, tapi kalau nggak punya atau nggak dapet, ya silahkan pakai buku yang menurut kalian baik. Kemudian di sini kalian harus sudah lulus dulu yang namanya mata kuliah mekanika statika sama mekanika bahan. Sudah dapat semuanya? 2 mata kuliah itu? Oke. Jadi nggak ada lagi tuh yang nggak ngerti bagaimana menghitung reaksi perletakan, bagaimana caranya menghitung elastisitas dari bahan, bagaimana caranya menghitung momen inersia penampang, sudah tidak ada yang tidak tahu lagi. Gitu ya. Jadi kita mulai, saya bukan tugasnya untuk mengajari lagi dari awal. Tapi tugas saya hanya reminder 2 mata kuliah di sini dengan melanjutkan mata kuliah barunya. Gitu ya, makanya nanti kita lihat nih dari perkenalan hari ini kira-kira saya perlu mengulang atau tidak. Kemudian, nah ini adalah materi di setiap minggu yang teman-teman bisa baca sendiri nanti di rumah. Di minggu pertama, kalian harus tahu dulu konsep dasar dari struktur statis tertentu, gitu ya. Jadi nanti di minggu ini kalian sudah harus bisa tahu apabila ada suatu soal struktur, kalian sudah bisa menentukan bahwa struktur itu merupakan bentuk dari struktur statis tertentu. Dulu di tingkat 1 sudah pernah seperti itu. Jadi kalian sudah tahu tuh bagaimana bentuk dari struktur statis tertentu, bagaimana satu struktur dikatakan statis tertentu.
gitu ya. Kemudian nanti kalian mulai menganalisa balok statis tertentu tadi dengan 5 metode yang tadi sudah saya sebutkan. Yang harus diingat sama teman-teman adalah ketika teman-teman tahu bahwa struktur tadi bukan struktur statis tertentu, di semester ini silahkan ditinggalkan. Misal ada satu soal, ternyata dia adalah struktur statis tertentu, ya semester ini nggak perlu dikerjain sama kalian. Gitu, karena pada prinsipnya konsep di sini adalah statis tertentu. Tapi di semester genap, ketika kalian menemukan struktur statis tertentu, ya kalian wajib menggunakan dengan metodenya sendiri, karena sudah sesuai dengan semesternya. Gitu ya, kalian sudah tahu mana statis tertentu, mana yang tertentu. Di semester depan kita mulai masuk ke yang statis tertentu. Gitu ya. Itu untuk RPS yang teman-teman bisa tahu kira-kira materi selama 1 semester itu ada apa saja. Ya. Ada pertanyaan dulu sampai di sini? Oke, jika tidak ada, saya lanjutkan ke konsep dasar dari si struktur statis tertentu. Nah, ini di sini meskipun kita secara daring, dimohon teman-teman tetap aktif. Ya kalau saya nanya harus ada yang jawab gitu ya. Bukan cuma diam-diam aja, bukan cuma aduh gue nggak ngerti, gue takut salah kalau nyebutnya, enggak. Harus aktif juga. Oke, di sini dibilang katanya satu struktur bisa disebut sebagai struktur statis tertentu apabila dia punya gaya eksternal dan internal akibat beban yang bekerja. Dan beban-beban tadi atau persamaan keseimbangan. Pertanyaan saya, ada berapa syarat persamaan keseimbangan? Ada berapa persamaan kesetimbangan? Jahran. Ada Zahran? Ada, Bu. Ya, Zahran. Ada berapa syarat kesetimbangan? Punya 2 device tapi mati semua ya kameranya ya? Wifi saya lagi mati, Bu. Sebentar. Ngurusin wifi-nya nanti aja. Ada berapa syarat kesetimbangan? Ada 2 bukan, Bu? Ada 2 tuh apa aja? Catatan untuk teman-teman. Ketika menjawab apa yang ditanya, nggak usah dibalik lagi nanyanya. 2 bukan, Bu. Saya nanya, nggak usah ditanya lagi. Bukan benar apa enggak. Gitu ya. Kalian harus berani mempertanggungjawabkan apa yang kalian jawab. 2, Bu. Mau itu benar atau salah. Nggak perlu ditanya. Gitu ya. Ini pelajaran buat teman-teman semuanya. Jadi ketika menjawab, wajib tanggung jawab sendiri sama jawabannya. Baik itu salah atau benar menurut saya. Gitu ya. Oke, Zahran 2. Ada apa aja, Zahran? Translasi sama rotasi, Bu. Persamaan kesetimbangan, translasi sama rotasi. Masih kurang tepat. Yang lain, Dimas, Halfani. Pokoknya kalau off kamera ya inian empuk aja buat saya buat panggil. Dimas, Halfani. Nggak ada? Live meeting. Joshua. Nggak ada? Joshua? Dimas tadi nggak ada juga?
Ini sambil saya absen ya. Kalau nggak nyala berarti nggak hadir. Ditama Sali. Saya, Bu. Oh, perempuan. Dipanggilnya Iya. apa, Neng? Kenapa, Bu? Dipanggilnya apa? Nah, Ditama bisa, Bu. Ditama. Oke, Ditama. Ada berapa syarat keseimbangan? 2. 2. Ada apa aja? Statis dinamis, bukan, Bu. Statis dinamis. Kurang. Dulu ini syarat keseimbangan ada di semester 1, mekanika statika. Ada apa aja? Dimas, sudah ada Dimas? Diana. Saya, Bu. Iya, Diana, ada berapa syarat keseimbangan, Neng? Seingat saya ada 3. Ya, apa aja, Diana? Sigma Fx sama dengan 0, sigma Fy sama dengan 0, sigma torsi sama dengan 0. Sigma Fx sama dengan 0, sigma Fy sama dengan 0, sigma torsi itu setara dengan apa? Sigma torsi itu maksudnya apa, Diana? Benar, ada 3, tapi sigma torsi itu sama dengan apa maksudnya? Maaf, Bu, saya lupa. Ya, boleh. Lupa, nggak apa-apa. Karena udah menjawab banyak. Ya, ada yang ingat maksud dari sigma torsi itu yang tadi disebut sama Diana apa? Nafisa? Sigma V bukan, Bu? Sigma V itu setara dengan sigma Fx, Fy. Sigma moment. Sigma momen bukan, Bu? Sigma M. Dibilangin jangan nanya lagi ke saya. Apa, Al? Sigma M, momen. Sigma momen harus sama dengan 0. Sigma Fx setara dengan sigma horizontal sama dengan 0. 3 syarat persamaan keseimbangan di sini nggak boleh dilupain teman-teman sampai nanti teman-teman selesai kuliahnya. Nah, kamu kan mau ya kerjanya di teknik sipil juga ya? Apa mau beda kerjanya? Itu mah rezeki-rezekian, Bu. Iya, tapi cita-citanya teman-teman pasti maunya di sipil-sipil juga kan? Gitu. Jangan sampai nanti ketika kamu ternyata bekerjanya sebagai engineer-nya, kalian aja nggak tahu apa itu syarat keseimbangan. Itu yang bahaya. Itu ya. Ini harus diingat. Sigma Fx sama dengan 0, sigma Fy sama dengan 0, atau sigma H sama dengan 0, sigma V sama dengan 0, sigma momen harus sama dengan 0. Semua gaya-gaya tadi harus sama dengan 0. Supaya apa? Supaya strukturnya seimbang. Dia punya beban, dia mampu melawan beban tadi. Oke, sudah selesai syarat keseimbangan. Pertanyaan selanjutnya. Dari 3 syarat keseimbangan yang sudah ditulis sama saya di situ, kira-kira apa hasil output dari syarat keseimbangan tadi? Apa? Outputnya waktu kalian di kelas 1 tuh kemarin.
Kalau menghitung sigma momen, sigma V, sigma H, apa outputnya? Raja. Lupa tuh saya. Laras? Larasnya ada? Laras Kinanti? Nggak ada? Oke, Larasnya nggak ada. Kemudian berarti nggak hadir hari ini. Bu, mohon maaf tadi mic-nya rusak. Oke, Laras, ada apa outputnya Laras? Saya lupa, Bu. Pak. Kemudian Faik. Iya, Bu. Izin ya, Bu. Ada Faik? Seingat saya kalau sigma momen, Suaranya kecil banget Faik. seingat saya kalau sigma momen nanti hasilnya ada kayak RVA, RVB gitu, Bu. Ya, itu kalau kamu mencari reaksi perletakan di suatu struktur. Iya. Tapi kalau misalnya akhirnya mereka akan membentuk apa nih? 3 persamaan keseimbangan ini. Benar, sigma momen nanti dapat RVA, RVB. Iya benar, itu benar. Tapi hasil akhirnya dari persamaan-persamaan ini dia akan membentuk apa? Grafik Yang bukan sih, Bu? mekanika statikanya dapat A siapa? Apa? Faik? Grafik bukan ya, Bu? Grafik. Grafik apa? Grafik ini adalah grafik Berarti gaya kalau ada dalam 3 bisa ya, Bu? persamaan, Gaya dalam. ada 3 grafik ya? Grafik gaya dalam. Ada apa aja nih? Raihan yang lagi rame dicari ya? Beda orang, Bu. Oh, beda orang. Kirain kamu yang dicari. Ya, Raihan. Grafiknya tuh katanya, kata Faik benar, ada grafik gaya dalam. Ada grafik apa saja? Saya lupa, Bu. Ya, lupa. Dwi Setiawati. Iya, Bu. Ya, Neng, grafiknya ada apa aja, Neng? Kayak ini, Bu, BMD, NFD, sama SFD. Oke, BMD, NFD, sama SFD. BMD itu persamaan yang mana nih? Risna. BMD itu untuk grafik dari persamaan yang mana? Maaf, Bu, lupa, Bu. Lupa. Pertanyaannya nih nanti lupa atau tidur kemarin pas kuliah. Alfabet. Dipanggilnya apa alfabet Ataya? Bebas, Bu. Oh, bebas. Oke, bebas. Panggilannya alfabet juga nggak apa-apa, Bu. Alfabet lucu banget ya namanya ya. Kreatif orang tuanya. Alfabet. Yes. Apa bet? BMD itu punyanya siapa? Syarat keseimbangan yang mana? Dari 3 itu, Bu, persamaannya. Iya. Dari 3 persamaan itu
BMD menghasilkan yang mana? Sama SFD bukan Bu? Dari 3 persamaan. Itu yang sigma V sama dengan 0, sigma H sama dengan 0, sigma momen sama dengan 0. Kan ada 3 grafik atau diagram. Ada 3 diagram. Nah, kalau BMD itu untuk diagram dengan syarat yang mana? Sigma momen Bu. Sigma momen, betul. Karena BMD adalah singkatan dari bending moment diagram. Semua gaya momen yang sudah dihitung, yang sudah didapatkan dari perhitungan kalian, digambarkan dengan diagram BMD. Terus, kalau yang NFD atau normal force diagram, dia syarat keseimbangan yang mana? Farhan. Ada Farhan? Ada Bu. Ya. NFD, normal force diagram. Dia syarat keseimbangan yang mana? Tinggal 2 tuh. Sigma V atau sigma H? Sigma V Bu. Sigma V. Untuk normal force diagram, which dan. Benar sigma V? Kalau menurut saya sigma H, Bu. Sigma H, horizontal harus sama dengan 0 menghasilkan NFD. Normal force diagram. Berarti yang vertikal menghasilkan shear force diagram. Atau diagram gaya lintang atau diagram gaya geser. Ini juga nggak boleh dilupain nih, diagram-diagram ini. Kalian wajib ingat, tahu gimana cara ngegambarnya berdasarkan dari 3 syarat keseimbangan yang tadi sudah disebutkan. BMD semua gaya-gaya yang melengkungkan batang, NFD semua gaya-gaya yang sejajar sama sumbu batang, SFD semua gaya-gaya yang tegak lurus sama sumbu batang. Saya kecepatan penjelasannya. Jadi seperti ini ya, yang harus diingat ya. 3 syarat keseimbangan menghasilkan 3 diagram, di mana masing-masing diagram, masing-masing syarat keseimbangan punya arti. Sigma momen adalah semua gaya-gaya yang melengkungkan batangnya. Sigma V adalah semua gaya-gaya yang tegak lurus terhadap sumbu batangnya, menghasilkan shear force diagram. Sigma H adalah semua gaya-gaya horizontal yang sejajar sumbu batang, menghasilkan normal force diagram. Semua itu adalah gaya dalam. Jadi kalau misalnya kamu bilang SFD itu gaya dalam, NFD bukan gaya dalam, kamu sudah pasti salah. Bukan kurang tepat lagi, tapi salah. Gitu ya. Ingat, 3 diagram tadi merupakan diagram gaya dalam. Ada lagi apa? Free body diagram. Sebelum kalian menggambarkan masing-masing diagram tadi, kamu harus menggambar dulu yang namanya free body diagram. Ini semua di tingkat 1 di mekanika statika sudah dikasih tahu, sudah dipelajari. Ya. Oke, kelanjutannya. Nah, nih. Jumlah gaya horizontal sama dengan 0, jumlah gaya vertikal sama dengan 0, dan jumlah momennya sama dengan 0. Sama seperti apa yang tadi kalian sebutkan. Di sini, untuk analisis struktur statis tertentu, tadi pakai 5 metode yang sudah saya sebutkan di RPS tadi.
Metode beban satuan atau unit load, metodenya Castigliano, metodenya conjugate beam, metodenya momen area, serta akibat beban bergerak dengan metode garis pengaruh. Gitu ya. Jadi nanti insya Allah kita akan pelajari 5 metode ini. Kemudian kalian bisa memilih kira-kira yang menurut kalian mudah dipahami itu yang mana. Itu nanti ketika kalian selesai, ketika kalian bekerja, kalian bisa memilih tuh mau pakai yang mana. Gitu. Kalau sekarang kalian wajib belajar semuanya, tapi kalian juga bisa, Bu, ternyata unit load lebih gampang, Bu, perhitungannya dibandingkan metode-metode yang lain. Ya silahkan, itu pemahamannya masing-masing aja. Bisanya gimana. Gitu ya. Nah, perkenalan. Nginget-nginget. Kalau ada struktur ABC seperti yang tampil di layar, bagaimana atau hitung berapa reaksi perletakannya, gambarkan juga SFD, BMD, NFD, serta free body diagram. Apa yang harus kalian lakukan pertama kali di sini? Apa yang pertama kali harus dilakukan untuk mencari reaksi perletakan? Gimana deh cara nyari reaksi perletakannya? Izin, Bu. Ya. Untuk mencari reaksi perletakan, Ibu. Ya. Menggunakan sigma moment, Bu. Ya, gimana, Faik? Sigma moment di mana nih? Saya Misalkan bantu tulis sigma moment di A. Di A. Sama dengan 0. Ada apa aja di sigma moment A sama dengan 0? Pertama, itu P yang nilainya 5 kN dikali jaraknya 2,5 meter. P dikali setengah L, gitu ya. Atau seperti yang tadi Faik bilang aja, 5 dikali 2,5. Nilainya positif atau negatif? 5 kali 2,5. Positif. Positif. Terus? Dikurangin RVB. Dikurang RVB. Dikali 5. Dikali 5. Terus ada lagi? Sudah, Bu. Sudah. Oke, saya titip pesan. Ini temennya baru ada yang join, namanya Jerry. Benar? Ada di sini temennya? Mahasiswa 03 maksud saya? Iya, Bu. Ya, bilangin. Kuliah itu 7:30, bukan 8:30. Kebiasaan nanti. Ya, tolong disampaikan ke Jerry yang terhormat. Kuliah itu 7:30, bukan 8:30. Kalau mau kuliah 8:30, cari dosen lain. Kata Faik, sudah nih, 5 kali 2,5 negatif RVB dikali 5. Katanya gitu. Berarti di sini 5 kali 2,5 berapa? 12,5, Bu. 12,5. Sama dengan 5 RVB. Berarti RVB-nya sama dengan
2,5. Arahnya kemana? Arahnya ke atas. Ke atas, betul. Berarti saya boleh nih gambar RVB ada 2,5. Terus, untuk dapetin RVA gimana caranya? Untuk dapetin RVA gimana caranya? Kalau kamu sudah dapet RVB, terus buat dapetin RVA gimana caranya? Tinjau di titik B ya, Bu. Sigma momen BA. Sigma momen B sama dengan 0. Terus Boleh pakai sigma momen di B sama dengan 0. Berarti ada P. P dikali 2, positif negatif? Negatif. Negatif P dikali 2,5. Kemudian ditambah RVA dikali 5. RVA dikali 5. Sama aja toh? Berarti RVA-nya adalah 12,5 dibagi 5. RVA hasilnya 2,5 dengan arah ke atas. Boleh kalian hitung pakai persamaan sigma MB sama dengan 0 boleh. Tapi misalnya Bu, ada cara yang singkat, ada. Kalau sigma MB sama dengan 0 ini kan pasti benar hasilnya. Kalau misalnya yang kalian masukkan gaya-gayanya itu adalah benar gitu ya. Tapi kalau misalnya buat pengecekan, gimana Bu? Pakai sigma V dan 0. Semua gaya atas wajib sama dengan gaya ke bawah. Kan dibilangnya semua vertikal harus sama dengan 0 ya. Berarti yang ke atas ada apa saja? Karena kita sudah dapat RVB arahnya ke atas, maka di sini saya boleh tulis, saya anggap RVA pun ke atas. Ditambah RVB ke atas yang sudah dapat perhitungannya dari sigma momen A. Yang ke bawah ada apa? Ada 5 atau si P-nya. Berarti RVA belum tahu, ditambah 2,5 sama dengan 5. Sehingga RVA sama dengan 5 min 2,5. Hasilnya 2,5. Jadi antara teman-teman menghitung pakai sigma MB sama dengan 0, ataupun teman-teman menghitung pakai sigma V sama dengan 0, hasilnya wajib sama. Bu, saya hitung sigma momen B sama dengan 0, hasilnya 3. Tapi kalau saya pakai sigma V sama dengan 0, hasilnya 2,5. Yang benar yang mana, Bu? Sigma V. Berarti ada satu gaya yang belum dimasukkan sama kalian di sigma momen. Kan pada prinsipnya momen itu adalah gaya dikali jarak. Berarti kalian harus menghitung semua gaya yang ada di struktur itu menuju ke titik tumpuannya. Titik tinjauannya, gitu kan ya. Kalau di sini sigma momen sama dengan 0, berarti sigma momen B sama dengan 0, berarti semua gaya yang ada di situ harus bergerak ke titik B. Itu maksudnya. Jadi biasanya teman-teman mahasiswa tuh ada satu yang kelewat di situ. Ya. Kemudian di sini ada sigma horizontal enggak? Sigma horizontal sama dengan 0. Berapa RHA-nya? 0, Bu. 0. Kenapa 0? Soalnya nggak ada gaya horizontalnya di situ. Betul, Rasid. Karena dia nggak punya gaya horizontal, maka sudah dipastikan bahwa RHA-nya sama dengan 0. Oke, reaksi perletakan sudah. Katanya hitung reaksi tumpuan. Sudah. Gambarkan free body diagram, shear force diagram, bending moment diagram, dan normal force diagram. Oke, saya buat pertama dulu. Diminta untuk membuat free body diagram. Saya gambar baloknya ada A, B, sama C. Terus di sini ada beban sebesar 5 kN.
Berarti yang memungkinkan di free body diagram hanya muncul RVA 2,5, RVB 2,5. Oh. Kemudian NFD, normal force diagram. Saya buat garis yang sama sepanjang AB, kemudian ada titik C. Karena normal force diagram tadi adalah gaya-gaya yang horizontal, gaya-gaya yang sejajar sama sumbu batang, di sini tidak ada, maka gambar NFD cukup seperti ini saja. Ketiga, saya gambarkan SFD. Garisnya sama sepanjang AB. Nah, kalau SFD gimana? Dari gaya-gaya yang tegak lurus sama sumbu batang. Gimana cara ngitung SFD? Gimana cara ngitung atau menggambarkan SFD? Takbirul ada? Ada nggak? Nggak ada. Oke, Takbirul nggak ada. Eka Putra? Bu, suara saya ada, Bu. Ada, barusan ada. Ini siapa? Takbirul? Ya, Bu. Ya. Gimana cara gambar SFD? Dipanggilnya apa, Takbirul? Lupa. Nama saya Irul. Takbirul. Takbirul lupa katanya. Eka Putra? Pak Bu, saya juga lupa. Lupa juga. Yang ingat siapa? Mutiara ingat? Saya lupa, Bu. Lupa. Nggak ada yang ingat? Dari 31 mahasiswa nggak ada yang ingat 30 mahasiswa? Niko, kepala suku. Lupa, Bu. Lupa. Audrey, ingat nggak Audrey? Lupa juga. Bu, Iya, Bu. dipotong C-nya bukan, Bu? Gimana Kayak ya? tanda plus gitu. Iya. Terus cara gambarnya itu gimana? Di titik A, diambil dari gaya yang mana? A sampai C. Terus apa rumusnya? Lupa saya. Oke, di sini lintang semua gaya yang tegak lurus terhadap sumbu batang. Berarti SFX. Ada apa aja di SFX? Berarti dari A sampai ke C. SFA berarti kamu lihat fokus di gambar yang tidak dicoret sama saya di soalnya. Dari titik A sampai ke titik C atau sebelum titik C ada gaya vertikal apa saja atau ada gaya yang tegak lurus apa aja? Yang RVA, Bu. RVA, bisa ya?
Oke, berarti di sepanjang A sampai ke C itu nggak ada gaya yang tegak lurus lagi selain RVA. Berapa nilai RVA? 2,5. Berarti saya boleh gambarkan si garis tadi atau si diagramnya. Katanya SFX sepanjang itu ada 2,5 arah ke atas. Jalan sampai C. Karena ada beban lagi. Di titik C ada beban vertikal sebesar berapa? 5, Bu. 5, Bu. 5. Negatif ya, Bu. Bawah. 5 arahnya ke mana? Ke bawah. Berarti karena kita punya 2,5 di titik A, di titik C kita lawan dulu 2,5-nya. Kemudian 2,5 lagi diteruskan ke bawah. Sekarang dari C sampai ke B, setelah titik C sedikit sekitaran 0,1 meter, 5,01, ada berapa gaya vertikalnya? Ada di mana? Dari C sampai ke B. Ada di bawah, Bu. Di titik apa, Neng? Di titik mana? Titik B, Bu. Di titik B, betul. Berarti karena sepanjang CB sudah tidak ada lagi, arah ke atas. Ini bernilai negatif, ini bernilai positif. Gitu ya. Jadi untuk SFD adalah kalian cukup melihat gaya-gaya yang tegak lurus terhadap sumbu batangnya saja. Terakhir, apa? BMD. Gimana cara ngitung BMD? Momen apa? Momen? Rumus momen apa? Rumus momen? Tadi baru disebut tuh. Rumus momen apa? Gaya kali jarak, Bu. Gaya kali jarak, betul. Berarti kira-kira dengan soal seperti ini, momen maksimum ada di titik mana? Titik C, Bu. Di titik C. Berarti kalau saya mau menghitung MC, ada apa aja? MC, rumusnya apa? Mau dari sebelah kanan boleh, mau dari sebelah kiri boleh, bebas. Dari A menuju ke C, berarti ada apa aja di MC? RVA dikali 2,5 ya, Bu? Apa? RVA dikali 2,5. RVA dikali 2,5. Berarti RVA-nya 2,5 dikali 2, berapa hasilnya? 6,25. 6,25.
6,25. Positif atau negatif? Positif. Positif, Bu. Oke, positif. Kalau momen positif berarti dia searah jarum jam. Gitu kan? Kalau searah jarum jam momennya ada di mana? Di diagram di atas atau di bawah batang? Di bawah, Bu. Di bawah. Jadi saya boleh buat nih di BMD di titik C. 6,25. Karena dia beban merata, maka dia linier, tidak boleh melengkung. Beban terpusat, sorry. Karena dia beban terpusat, dia tidak boleh melengkung. Selesai. Sini. Bener nggak sih, Bu? Momen di A sama dengan 0, kita hitung. MX sama dengan sepanjang A sampai ke C. Berarti ada RVA dikali X-nya. Di titik A, X sama dengan 0. Berarti MA sama dengan RVA dikali X-nya 0. Hasilnya sudah terbukti bahwa momen-momen di tumpuan sendi dan roll di ujung batang, momennya adalah sama dengan 0. Untuk tumpuan jepit, momennya tidak boleh sama dengan 0. Dulu di mekanika statika tuh, sampai lupa hitung-hitungan seperti itu. Atau syarat-syarat seperti itu. Jangan sampai lupa. Gitu ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Sudah tuntas semua ya? Reaksi perletakan dapat, pribadi diagram oke, NFD oke, SFD sudah, BMD juga sudah. Selesai. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada yang belum paham? Oke, kalau nggak ada silahkan dikerjakan. 5 soal ini pertanyaannya sama. Hitung reaksi perletakan, gambarkan FBD, NFD, BMD, Arifatan ada? Arifatan sudah keluar, Bu. Sudah keluar, Pak. Baik. Gusti Maulana Yusuf. Hadir, Bu. M. Fahlepi.